Kemarin ada main hakim sendiri dari masyarakat karena begal sudah merajalela. Saat ini dari kepolisian tindakannya seperti apa, Pak? Tetap anggota kita tempatkan di daerah-daerah yang dianggap rawan karena ada kejadian di mana masyarakat sebenarnya memberikan perlawanan. Jadi korban itu dibuntuti, dia melawan, ada pelakunya yang jatuh, kemudian masyarakat menangkap. Nah, ini yang disayangkan, masyarakat ini melakukan tindakan main hakim sendiri. Kita menggugah masyarakat itu melawan, tapi begal bukan kata-kata baru saat ini. Sekitar 20 tahun belakangan, kita tidak asing lagi dengan kata yang satu ini, khususnya di daerah Lampung. Sebutan sebagai wilayah pengekspor begal sudah terlanjur melekat bagi Lampung. Apalagi, pihak kepolisian kerap menyebut para pembegal yang berasal dari wilayah ini dengan sebutan kelompok Lampung. Tak pelak, siapapun yang berkunjung ke Lampung senantiasa dirundung penasaran soal begal. Okezone.com menempatkan Lampung di urutan teratas dalam 5 daerah di Indonesia yang dikenal dengan begal sadisnya. Bahkan, Bombastis.com memberitakan jika begal Lampung tak hanya beroperasi di daratan. Mereka bahkan melakukan aksinya tersebut di lautan bak perompak Somalia. Wow. Mengapa stigma tersebut begitu melekat? Baiklah, sebelum menuju ke sana, mari kita telusuri apa arti dari kata begal. Lalu, dari mana asal-muasal istilah begal? Kena pupuk terkuyung, kena pupuk terkuyung, pelesan naris pegat. Aguy. Dikutip dari suara.com, kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan, istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan, begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata Mustafa, begal tidak akan terjadi ketika tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Waspadalah! Waspadalah! Kebanyakan begal di zaman dahulu terjadi karena ada sekelompok orang yang berpergian membawa banyak harta. Menurut Mustafa, kata begal banyak ditemukan dalam literatur bahasa Jawa. Begal itu perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi, menunggu orang yang di tempat sepi itu yang membawa harta benda, jelasnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal berarti penyamun. Jika ditambahkan menjadi membegal, artinya merampas di jalan. Namun, jika menjadi kata pembegalan, artinya proses, cara, perbuatan membegal. Dikutip dari Detik News pada tahun 2015 yang melansir tentang sejarah panjang maraknya begal motor di Lampung, Kepala Biro Operasi Polda Lampung pada saat itu, Kombes Suhaimin Zainuddin mengatakan, sejak 20-an tahun lalu, memang banyak begal di Lampung. Mereka lari ke Lampung karena ngumpet atau jadi tempat persembunyian mereka. Sejumlah wilayah di Lampung dijadikan tempat persembunyian para pembegal. Bahkan, dia tak menampik Lampung dikenal dengan sebutan sarang begal. Sedangkan dalam kesempatan lainnya, dilansir dalam koran Bisnis Indonesia pada tahun yang sama, Kombes Suhaimin Zainuddin juga mengatakan para pembegal yang dikejar di Jawa melarikan diri ke Lampung dan menjadikan provinsi seluas 35.376 km persegi ini tempat persembunyian mereka. Kelompok begal ini juga tak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya. Menurutnya, selain faktor penerangan, penggunaan narkoba ditenggarai juga menjadi salah satu penyebabnya. Kalau mereka bisa membunuh, kan otomatis bisa gunakan narkoba. Kalau orang emosional tidak bisa ditahan, kan kadang-kadang setelah diperiksa urinnya positif.
Ada yang terlibat narkoba terus membunuh seenaknya. Terbanyak indikasi di situ, ujarnya. Saking terkenalnya, beberapa daerah di Lampung dikenal sebagai kampung begal atau sarang begal. Begitulah yang disebutkan oleh berbagai media massa. Beberapa tempat di Lampung sering disebut-sebut sebagai kampung begal, seperti beberapa kecamatan di Lampung Timur. Dikutip dari kumparan.com tentang menyelami isi kepala seorang begal, seorang pemuda pelaku begal dari Lampung yang pernah mereka wawancarai memberikan keterangan jika pemicu aksinya adalah terbentuknya pemikiran pengaruh dari lingkungan sekitar tentang gaya hidup dan gengsi semata. Semua iming-iming kesenangan soal duit melimpah tanpa harus susah payah. Mereka, para begal yang mencuri bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga aktualisasi diri. Sedangkan, warga Jabung kepada republika.co.id menyatakan keberatan jika kampung mereka dicap sebagai kampung begal. Menurutnya, yang melakukan aksi begal masih bisa dihitung dengan jari, tapi yang menanggung beban adalah warga yang tidak bersalah untuk sekolah, kuliah, dan bekerja di luar kampung. Semuanya menjadi terhambat. Bahkan, sampai ada yang malu menyebutkan asal kelahiran dan tempat tinggalnya kepada relasi. Karena sudah tersiar kabar negatif atas kampung mereka di berbagai media massa cetak dan elektronik, yang mengekspos habis-habisan dengan sebutan kampung begal. Para warga tersebut sepakat jika aksi begal motor diberantas habis dan pelakunya dihukum seberat-beratnya hingga jera. Namun, mereka keberatan bila asal pelaku dari kampungnya dibawa-bawa, karena yang menanggung beban psikologis bukan saja keluarga pelaku, tapi juga semua warga, mulai dari bayi hingga kakek dan nenek-nenek. Dilansir dari cnnindonesia.com, Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno memerintahkan para jajarannya untuk menangkap para begal hidup atau mati. Kapolda Lampung tidak ingin ada aksi kriminalitas berupa begal selama ia menjabat. Sebagai pimpinan, saya bertanggung jawab dunia maupun akhirat nanti. Jadi, saya tegaskan, tangkap para pelaku begal atau kejahatan lainnya yang sudah meresahkan masyarakat. Jika perlu, dilakukan tindakan tegas para pelaku begal tersebut, tegasnya. Pada dasarnya, semua wilayah sama saja. Setiap daerah pasti ada aksi kriminalnya seperti pembegalan, bukan hanya di Lampung saja. Bahkan, yang tidak kalah maraknya sekarang bukan hanya begal kendaraan motor roda 2, tetapi ada lagi begal payudara. Semoga Lampung kedepannya bebas dari para pelaku begal dan lepas dari stigma tersebut.